Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terlimpah keberkahan. Kembali lagi dengan saya Irfan Cahyadi, dosen pengampu mata kuliah Business Collaboration and Partnership pada Prodi Bisnis Digital. Teman-teman, dalam pertemuan ke-10 ini, diskusi kita kali ini adalah terkait inovasi dalam kolaborasi atau kemitraan bisnis serta tantangannya. Selanjutnya kita akan membahas strategi perusahaan untuk meningkatkan inovasi tersebut dalam kolaborasi bisnis. Teman-teman mahasiswa UICI, setelah kita membahas manajemen risiko dalam kolaborasi bisnis dalam pertemuan kita yang sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas pentingnya inovasi dari suatu perusahaan kolaborator. Yang mana seberapa cepat dan banyaknya suatu inovasi dilakukan perusahaan kolaborasi, maka akan menentukan keberhasilan mereka dalam persaingan. Teman-teman UICI, inovasi adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan. Mengapa demikian? Karena dengan inovasi, maka perusahaan berpeluang menjadi market leader atau pemimpin pasar dari suatu produk tertentu. Kita bisa melihat banyak sekali suatu perusahaan menciptakan produk-produk inovasi yang kemudian menjadi produk dominan di pasar dan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan. Kita ambil contoh dalam hal ini adalah perusahaan teknologi Apple, di mana pada awal dekade 2000-an mereka menciptakan produk-produk dengan inovasi teknologi seperti iPod, iPhone, dan juga MacBook. Dan kita melihat bagaimana produk-produk mereka sekarang menjadi pemain dominan di pasar dan menjadi acuan atau benchmark dari produk-produk sejenis yang diciptakan oleh pesaingnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa inovasi begitu penting dalam perusahaan kolaborasi? Berikut ini ada 3 alasan, tentunya dari banyak alasan lainnya. Mengapa inovasi begitu penting bagi perusahaan ataupun kolaborator? Yang pertama, inovatif dan kompetitif. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Contoh, yang paling terkenal dari hubungan antara inovasi dan kompetitif adalah perusahaan teknologi dunia, yaitu Microsoft dan Apple. Pada era dekade tahun 1990-an, Microsoft menciptakan Windows 123 yang menggantikan DOS operating system saat itu. Kemudian disusul Windows 1995 atau yang kita kenal dengan Windows 95 yang menggemparkan dunia. Produk inovasi software tersebut menjadikan Microsoft, perusahaan yang didirikan oleh salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, menjadi salah satu perusahaan yang paling bernilai di dunia. Produk Microsoft menjadi produk yang paling banyak dipakai oleh komputer dan laptop di seluruh dunia. Contoh selanjutnya adalah Apple. Perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs yang hampir bangkrut di tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an, saat ini menjadi the most valuable company in the world. Dengan produk inovasinya yaitu antara lain adalah iPod, iPhone, dan MacBook, menjadikan Apple perusahaan yang sangat kompetitif di dunia, di mana produk-produknya digunakan oleh banyak orang di dunia saat ini. Kedua perusahaan itu adalah contoh yang paling baik terkait dengan hubungan antara inovasi dan kompetitif, di mana inovasi suatu perusahaan akan membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang menguasai pasar dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi para stakeholder-nya. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi. Inovasi memungkinkan perbaikan proses kerja dan efisiensi dalam kolaborasi bisnis. Sebagai contoh, Toyota Motor Corporation merupakan contoh yang paling terkenal di mana inovasi dalam proses produksi membuat perusahaan itu menjadi perusahaan besar dan pemimpin pasar. Inovasi yang dilakukan oleh Toyota Motor Corporation adalah dengan menciptakan apa yang dinamakan zero inventory. Zero inventory adalah suatu proses produksi di mana perusahaan mengharuskan inventory atau persediaan bahan baku untuk proses produksi menjadi nol. Dengan tingkat persediaan menjadi nol, maka perusahaan secara otomatis melakukan perbaikan dalam proses produksinya.
dan melakukan efisiensi atau penghematan yang sangat besar di mana biaya penyimpanan bahan baku berkurang secara signifikan. Dan yang ketiga adalah peluang pertumbuhan. Dengan inovasi, perusahaan dapat menemukan peluang pertumbuhan baru dalam kolaborasi bisnis. Contoh yang paling baik terkait hubungan inovasi dan pertumbuhan bisnis adalah di bidang olahraga. Pada akhir tahun 1990-an, National Basketball Association atau NBA, Asosiasi Basketball Nasional Amerika, mulai melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan negara-negara di Asia dan Eropa untuk menyelenggarakan pra-turnamen atau uji coba pertandingan bola basket yang diikuti oleh bintang-bintang NBA. Dengan menyelenggarakan pertandingan di luar Amerika, maka olahraga bola basket mulai berkembang di negara-negara di luar Amerika. Saat ini kita bisa melihat di Indonesia bagaimana bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang paling disukai atau digemari dan dimainkan mulai dari tingkat anak usia dini 5 tahun sampai dengan usia di atas 50 tahun. Selain itu, juga mulai banyak event kompetisi bola basket diselenggarakan di segala usia. Sebagai konsekuensinya adalah tingkat pertumbuhan bisnis bola basket Amerika meningkat melalui peningkatan jumlah siaran televisi dan juga penjualan aparel atau merchandise yang berhubungan dengan olahraga bola basket tersebut. Hal tersebut juga bisa dilihat dari peningkatan bisnis Liga Inggris yang menjadi contoh kedua di mana semakin banyak ditonton oleh masyarakat di luar negaranya. Kedua contoh yang saya sebutkan tadi, baik itu NBA maupun Liga Inggris, merupakan contoh dari suatu inovasi dengan menciptakan pasar baru hingga meningkatkan pertumbuhan bisnis keduanya tersebut. Setiap inovasi pasti mempunyai tantangan saat waktu implementasinya. Berikut ini adalah beberapa tantangan dalam mengimplementasikan inovasi pada kolaborasi bisnis. Pertama, kebutuhan perubahan budaya. Pengenalan inovasi memerlukan perubahan budaya dan mindset di seluruh tingkat organisasi. Perubahan budaya karena adanya inovasi adalah hal yang sangat mungkin. Sejatinya, inovasi menjadikan sesuatu lebih baik, baik itu proses ataupun hasil produksinya. Inovasi zero inventory yang dilakukan oleh Toyota Motor Corporation pasti akan menyebabkan perubahan budaya kerja dari perusahaan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dengan inovasi zero inventory yang diciptakan oleh Toyota tersebut akan menyebabkan tingkat kesalahan menjadi lebih kecil. Karena pekerja diharuskan bekerja dengan tingkat ketelitian yang tinggi agar bahan baku yang dipakai cukup untuk produk yang dihasilkan. Jika ada kesalahan dari pemakaian bahan baku, maka akan menyebabkan target produksi akan berkurang. Karena tidak ada cadangan bahan baku di gudang penyimpanan, sehingga tidak bisa menggantikan bahan baku yang telah dipakai dalam proses produksi. Dan seperti yang telah kita ketahui, bahwa Toyota Motor Corporation berhasil mengatasi tantangan ini sebagai dampak inovasi yang mereka lakukan dan membuat perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling bernilai di dunia. Kedua, keterbatasan sumber daya. Tantangan sumber daya dalam menerapkan inovasi dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi bisnis. Saat ini, kita banyak melihat mobil listrik dikendarai di jalan raya. Penciptaan mobil listrik merupakan inovasi sumber energi dari suatu perusahaan di mana mobil tidak memerlukan bensin atau solar lagi untuk menjalankannya. Penggerak mobil listrik tersebut adalah dengan menggunakan baterai yang terbuat dari nikel, di mana nikel adalah material tambang yang jumlahnya semakin hari semakin berkurang seiring banyaknya produksi. Oleh karena itu, tantangan dari inovasi energi ini adalah memastikan nikel sebagai bahan baku dari sumber energi mobil listrik dapat tersedia untuk jangka waktu yang lama. Ketiga, adaptasi teknologi baru. Penerimaan dan adaptasi terhadap teknologi baru menjadi salah satu tantangan utama dalam inovasi bisnis. Tantangan yang terakhir adalah bagaimana perusahaan beradaptasi dengan teknologi baru. Semua teknologi baru semestinya akan menjadikan sesuatu lebih baik, proses produksi ataupun produk yang dihasilkan.
Namun demikian, seringkali kita jumpai teknologi baru tidak dapat membantu suatu perusahaan untuk menjadikannya lebih baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, sumber daya manusia yang dimiliki tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Kedua, teknologi yang diciptakan atau dibeli tidak sesuai dengan kondisi ataupun proses produksi yang ada. Ketiga, teknologi yang baru masih berupa prototipe atau belum terbukti keberhasilannya, sehingga perusahaan tidak berani menggunakannya karena ada faktor risiko kegagalan. Dalam setiap inovasi diperlukan suatu strategi. Kenapa demikian? Karena inovasi membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya alam, manusia, ataupun sumber daya lainnya, di mana semua sumber daya tersebut mempunyai keterbatasan untuk memperolehnya. Sehingga perusahaan perlu menyiasatinya agar dengan sumber daya yang terbatas tersebut tetap dapat meningkatkan inovasi perusahaan untuk menghasilkan produk-produk yang diterima oleh pasar. Berikut ini adalah beberapa strategi yang diperlukan untuk meningkatkan inovasi dalam kolaborasi bisnis. Yang pertama adalah penyadaran perubahan. Penyampaian informasi perubahan secara jelas kepada semua pihak terlibat. Penyampaian informasi perubahan oleh manajemen perusahaan dimaksudkan agar karyawan atau semua stakeholder perusahaan melakukan langkah antisipatif terhadap perubahan tersebut. Ambil contoh, adanya penggunaan teknologi baru tentunya membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang baru. Dan dengan penyampaian informasi secara jelas ke karyawan, maka biasanya karyawan akan mencari tahu informasi terkait dengan teknologi tersebut dan akan berusaha mempelajari dan menguasainya. Yang kedua adalah pengembangan tim kreatif. Penyusunan tim multidisiplin yang berfokus pada kemajuan inovasi dalam kolaborasi bisnis. Setiap perusahaan perlu mempunyai tim yang mempunyai kreativitas tinggi, terutama dalam hal pengembangan produk. Mengapa demikian? Karena tim yang diisi oleh orang-orang dari multidisiplin dan juga kreatif, serta berpikiran out of the box, maka akan memberikan pemikiran-pemikiran ataupun inovasi baru, baik itu dalam proses produksi maupun produk yang dihasilkan, yang akan berorientasi pasar sehingga akan meningkatkan kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, penerapan metode kreatif. Penekanan pada proses dan metode kreatif dalam menghasilkan ide-ide inovatif. Perusahaan dituntut melahirkan ide-ide inovatif dengan metode kreatif untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar. Dalam persaingan global seperti saat ini, permintaan pasar bergerak sangat dinamis, di mana masyarakat semakin selektif dan tinggi syaratnya dalam memilih produk. Sehingga menjadikan perusahaan harus bergerak dengan inovasi yang tinggi dan metode yang kreatif untuk menghasilkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat luas. Teman-teman mahasiswa UICI dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, dan saya berharap penjelasan yang saya sampaikan ini memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Anda semua, serta dapat berguna dalam kehidupan teman-teman semua. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk kembali membuka literaturnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita. Silakan didiskusikan kembali dan tanyakan jika ada yang belum paham. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.